Paranin dia duduknya miring gitu Pak, seperti begini gitu. Mainin rambut nggak? Mainin rambut nggak? Kan biasa kan mainin rambut. Enggak, dia begini aja sih, dia begini aja gitu, kayak kepala orang. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua di obrolan malam. Di video kali ini gua kedatangan seorang narasumber, mantan seorang pekerja di sebuah pabrik yang pernah mengalami kejadian mistis dan unik. Bagaimana keseruannya? Tetap ikuti channel gue sampai selesai dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Di samping gue udah ada Pak Bait. Ya, betul. Ini bagaimana nih Pak pengalamannya? Kalau saya masuk pabrik itu 2003. 2003 itu pengalaman saya pabrik ketika masuk shift 3 malam, saya bertugas di belakang. Di belakang dengan seorang diri saya mengambil sebuah barang. Saya pikir itu barang yang saya akan gunakan, ternyata kepala orang. Waduh. Ngeri juga ya. Saya tanpa terasa saya genggam itu kepala, ternyata saya langsung lepas lagi dan saya juga Sampai merinding lari dan balik lagi. Pas balik lagi ternyata memang itu sebuah kepala yang tidak wajar untuk kita lihat dan kita pegang gitu. Semenjak itu saya ke belakangnya tidak sendiri lagi dan bersama teman saya. Jadi ada rasa trauma gitu ya Pak ya? Memang. Jadi kayak takut kalau misalnya ada hawa-hawa bayangan gitu kayak gimana gitu ya. Udah lari aja saya. Itu berarti di pabriknya di daerah mana tuh Pak sebelumnya? Itu sekitaran daerah Bekasi. Bekasi, Cikarang lah ya masuk itu ya? Iya, masuk ke daerah Cikarang seperti itu, kawasan sana. Iya. Itu sebagai apa tuh Pak? Saya sebagai gudang belakang. Oh, bagian gudang gitu ya. Bagian gudang belakang. Berarti emang kalau gudang itu udah banyak kejadian Pak ya? Bahkan banyak sering juga dengar cerita orang tuh bagian gudang horor, apalagi kayak pabrik gitu kan? Betul, betul. Iya. Atau emang tuh sebelumnya pabrik pernah ada karyawan yang meninggal atau gimana Pak, atau isu gitu? Enggak, kalau itu sih kita memang belum dengar seperti itu. Cuman waktu saya masuk malam, memang kejadian benar itu beberapa kali seperti itu. Saya kejadian terulang lagi, cuman bukan apalah, karena ini apa namanya si merah, dinamakan wanita si merah itu. Oh, kalau di Indonesia itu ininya kuntilanak merah. Kuntilanak itu ya. Betul, cuman seperti dia memang kuntilanak merah, cuman kalau memang lagi jalan itu saya juga merasa kayak ada yang ngawasin kalau lagi kerja itu gitu. Tapi itu kerjanya itu kalau lagi malam nggak sendirian dong? Apa sendirian di sana? Saya sendirian, makanya semenjak 2003 itu saya masuk di situ, selesai sampai 2006. Itu kejadian-kejadian itu memang saya nggak utarakan gitu, memang saya pendam sendiri. Saya juga kenyataan saya itu memang lagi itu ada si merah itu ada duduk di sudut tangga. Dia cuman wajahnya tidak menghadap saya, menghadap tembok. Setelah kejadian itu nggak cerita-cerita sama teman-teman? Enggak, karena kalau saya cerita-cerita mungkin takut bohong atau apa, saya pendam sendiri. Memang itu saya ngalamin gitu. Begitu juga mungkin kalau cerita takutnya imbasnya ke teman-temannya apa yang lain, ntar ada rasa takut kalau malam. Betul, betul, betul. Tapi kalau saya pribadi di situ mau udah lari Pak. Apalagi saya orang penakut, orang diciptain saya merinding. Kepala set dipegang. Iya, itu kan barang-barang memang ya, kalau shift 3 itu jam 3 malam kita barang habis ya, mau nggak mau kita harus ke belakang.
ngambil barangnya ada di belakang. Posisi memang gelap gitu ya. Berarti emang lagi waktu itu jaga shift 3 ya Pak? Betul, lagi shift 3. Kita kebagian shift 3. Semenjak itu dan waktu ketemu si Merah dan Pala itu juga saya bicara sama teman, saya bilang kita ke belakang berdua sekarang gitu. Saya bilang kenapa? Dia bertanya sama saya bilang ya enggak lah, biar ada teman ngobrol, saya bilang gitu. Padahal mah dalam hati takut. Ih, serem juga saya bilang. Ini penasaran nih Ding, ini pas ngangkat kepala biasanya itu kan kalau di pabrik itu kan pakai forklift, pakai alat apa. Lah itu langsung diambil gitu aja atau gimana sih? Kok bisa ini? Karena saya itu barangnya itu memang seperti yang bukan bulat gitu, bulat. Dulu zamannya televisi tabung. Kalau sama TV tabung kan beda tuh Pak. Itu gimana? Nggak tahu itu kalau yang mau dipegang tuh pala atau mungkin pala boneka atau emang bener-bener. Enggak, saya pikir kan itu apa namanya sebuah sampah gitu kan, maksudnya kan tumpukan gitu, tumpukan di atas tabung itu saya pikir sampah, ternyata bukan gitu. Mungkin saya pas begini saya juga nggak merasa bahwa itu ya kayak sampah lah gitu. Dia campur dengan sampah-sampah plastik gitu. Pas saya angkat langsung saya buang gitu. Nah itu pas diangkat gitu muka palanya madep Bapak atau Bapak ngambil tuh bagian belakang kepalanya itu? Bagian belakang kepala, langsung saya merasa itu memang bukan sampah, langsung saya buang, langsung saya lari lah sekencang mungkin gitu. Merinding gitu. Antara barang sama sampah itu nggak dipisah gitu. Dipisah karena kan itu apa sih, di wrapping sebuah plastik. Jadi tabung-tabung itu sekitar satu paletnya itu ada 6, cuman di wrapping. Karena ngambil kita nggak semuanya kan satu-satu mindahkan ke palet yang berikutnya. Karena kita wrappingnya kita buka, kita tumpuk di atas gitu, seperti itu. Jadi nanti kalau udah habis baru kita buang. Karena kan kita ngambil sisa, ada satu palet itu sisa ada 6, kita ambil sebagian 3 lah. Sisa 3 kan otomatis masih ada wrapping atau plastik ya, sisanya bergulung-gulung gitu, maksud saya gitu, seperti itu. Berarti itu kejadian 2003 ya, sekarang 2004 itu 21 tahun yang lalu ya Pak? Betul. Nah tuh selain cerita mistis itu ada lagi Pak? Kalau mistis yang itu sih di jalan. Kalau di jalan benar ya, saya pulang larut malam, masih shift 3 ya, shift 2 itu saya kebagian 3 shift. Masuk dari jam berapa tuh? Kalau shift 1 itu masuk dari jam 7 hingga jam 4. Nah jam shift 2 itu dari jam 2 sampai jam 12. Jam 12 malam? Itu di daerah Bekasi juga? Daerah Bekasi sama? Iya, daerah Bekasi juga gitu. Kita pulang pakai jemputan, sekitar kita pulang dari sana antar jemput, kita turun di sebuah gang di rumah saya di daerah Jatiwaringin. Saya memang waktu dahulu itu memang masih kiri kanan masih sepi. Iya, emang lampunya 2003 itu. 2003 itu emang masih jalan masih banyak rawan Pak. Apalagi daerah Bekasi gitu kan ya. Daerah Bekasi. Kita turun dari mobil jemputan, pas kita turun, apakah itu lampu atau bukan, saya pikir itu orang gitu. Dia berdiri saja, badan saya juga masih merinding. Saya bilang jalan ke lorong. Pas saya ke lorong, saya jalan karena kan gang ya, gang. Kalau perkampungan itu kan gang. Memang saya jalan ke gang. Pas saya jalan ke gang, dia tidak menghadap saya, dia ngebelakangin gitu. Karena kan ada gang, jadi perempatan lah, ada perempatan seperti itu, ada perempatan. Saya ke kanan, dia ada di sebelah kiri. Saya nggak nges, saya pikir itu manusia gitu loh. Tapi ada rasa penasaran buat nyamperin gitu Pak? Nyamperin akhirnya atau sadar kalau itu tuh emang bukan orang gitu? Enggak, saya langsung aja pulang. Langsung pulang? Pulang. Nggak lama kemudian pas pagi harinya saya bercerita sama orang tua, saya ketemu orang. Nah, gitu. Berarti
orang tua juga udah paham gitu mungkin Udah di situ paham, udah paham. ada penunggunya. Betul. Tapi itu bener-bener terjadi tuh pada malam itu. Benar, saya benar-benar terjadi tuh sih. Gua pulang jam 12. Waktu itu sih memang saya turun dari kendaraan, namanya pulang kerja kita lapar lah gitu ya. Kita makan, beli nasi goreng. Pas habis beli nasi goreng kita turun ke bawah. Rumah saya itu perkampungan itu ada turun ke bawah, ada ke kanan dan ke kiri. Saya ke kanan. Nah, dia berdiri di sebelah kiri. Di Gitu. persimpangan. Itu perempuan atau Perempuan, laki itu, Pak? perempuan. Perempuan. Iya. Horor juga ya. Kalau saya di posisi bapak tuh, apalagi yang tadi di pabrik, aduh, yang ada bisa resign itu langsung ditemalin begitu. Iyalah pasti lah itu kalau kayak gitu mah. Saya juga. Ya namanya pabrik Pak, saya sih wanti-wanti ya dalam arti lu gua gitu, jangan ganggu gua lagi kerja, lagi nyari rezeki, udah sih seperti itu aja. Kalau saya Betul. Yang penting, gitu. yang penting kita saling menghargai aja, Pak. Betul. Karena- Memang kalau kata orang-orang keberadaan itu ada nggak ada, kita bilang nggak ada tapi ada, tapi percaya nggak percaya ya percaya gitu, karena dia ada. Itu kan biasanya kan kalau pabrik tuh mungkin dulu-dulunya tuh bekas-bekas makam atau apalah, pernah dulu sebelumnya berdirinya pabrik itu tuh ada kejadian-kejadian pembunuhan atau itu gitu. Jadi mungkin sisa-sisanya gitu. Biasanya tuh kan ada makam gitu. Yang sering saya dengar kalau pabrik kan emang katanya ada dulu bekas pembuangan mayat, bekas makam, mungkin dulu pabriknya bekas apa gitu, Pak, atau bekas apa gitu dulu. Enggak sih, kalau itu saya kurang paham karena saya masuk itu pabrik itu udah berdiri lama gitu. Memang itu ya namanya pabrik kawasan pasti ada lah gitu. Betul. Nggak mungkin nggak ada gitu. Jangankan di kawasan, di rumah aja juga ada, rumah bapak gitu pasti ada gitu. Jalan ke depan pasti ada, jalan ke belakang pasti ada. Di setiap Gitu. sudut kalau mata batin kita kebuka juga sekarang pun sebenarnya ada ya. Betul gitu. Dari sisi manapun pasti ada gitu. Terus kembali lagi nih, kalau ke Masih Merah itu pas sudah ketemu, terus itu perasaannya gimana itu? Ada. Itu lagi saya ngeliat si Merah itu di tangga, kan memang ada tangga, sebuah tangga untuk naik ke atas. Di pojokan itu tingginya sekitar 6 meter. 6 meter tuh tangga gitu. Berarti pabrik itu 2 lantai ya? 2 lantai. Oh, berarti atas buat apa namanya, naruh barang atau Enggak, sama, atas bawah itu produksi. atas bawah. Cuman tangga itu buat akumulasi ya, kalau ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kebakaran gitu ya. Tangga darurat. Tangga darurat seperti itu. Turun di tangga itu, makanya saya lihat seperti ada orang gitu, makanya pas saya paranin dia duduknya miring gitu Pak, seperti begini gitu. Mainin rambut nggak? Kan biasa kan mainin rambut. Enggak, dia begini aja sih, dia begini aja gitu. Kayak saya itu juga, saya bilang, loh kok ada cewek tapi baju merah. Cuman saya nggak ngomong gitu, tetap saya diem aja gitu. Karena di pabrik itu dulu, zaman dulu saya kerja itu kebanyakan wanita yang pada kerja. Atau gitu. mungkin bisa jadi itu mantan karyawan situ yang meninggal. Kan biasanya kalau di pabrik sering kejadian kayak kegiling mesin lah. Karena teman saya juga ada tuh kerja di pabrik, tangannya masuk ke gilingan mesin 4 jari. iya Pak, pengalaman saya juga dulu pernah kerja juga kayak gitu tuh. Karena ini juga yang meninggal juga di situ. Ya kalau memang itu sih, kan saya bilang tadi wong walam, karena mereka ada ya udah silakan, saya juga ada gitu kan. Namanya tempat seperti itu, tempat awal mulanya sih saya nggak tahu memang seperti itu gitu. Itu kejadian 2000, saya masuk pabrik 2003, 2004, 2005, sekitar segitu, 2000-an lah, 2006. Kejadian 20 tahunan yang lalu Pak masih Iya, inget aja. masih Emang inget, karena karena- berkesan. Terus sampai sekarang masih kerja di sana? Oh enggak, saya keluar kerja di sana itu karena apa sih, semua pabrik melakukan perubahan SDM gitu, yang lama-lama bukannya dikeluarin ya karena pensiun gitu, Diganti gitu ya. diganti, silih berganti lah
untuk SDM-nya seperti itu. Makanya saya ya monggo lah untuk mencari sebuah rezeki yang lain gitu. Nah, sebelum itu saya masuk di pergudangan. Cuman sebelum saya masuk di pergudangan, ya namanya kita masih muda ya, tahun 2000 segitu. Gimana aja dicobain ya. Ya, cuman kita banyak kan begadang. Seringan sip malam. Iya, sip malam. Tapi setelah saya nganggur bekerja, saya begadang mencari inspirasi buat rekan-rekan pulang malam. Namanya di kampung kan pulang malam masih serem ya. Pulang ada cerita yang memang sama, menyeramkan juga gitu. Saya pulang sekitar jam 3 malam. jam 3 malam. Itu kejadiannya gimana tuh Pak? Jadi saya pulang ngobrol sama rekan-rekan, habis begadang lah, main gitar gitu tiap malam. Saya pulang jam 3 malam, saya buka pintu, saya tutup, orang tua saya bangun sholat tahajud. Tapi dia ngomong pas habis itu, saya masuk kamar, orang tua saya keluar kamar, melihat sesuatu ada di dalam, wanita cantik gitu. Wanita cantik itu dia pakai kebaya putih, pakai bunga yang panjang, dengan kayak sewajarnya pengantin. Cakep. Cakep. Udah ajak nikah aja. Pak. Waduh. Bukan saya yang ngeliat, kalau saya nggak ngeliat. Oh, kalau ngeliat diajak Orang tua. Tetap saya kalau ngeliat saya kabur kenceng-kencengnya. Kalau setan cakep gitu mama udah. Kita pantek palanya ya. Pakai paku. Gitu. Orang tua saya bicara. Orang tua saya ngeliat dari kamar terus ke kamar saya. Dia membangunkan. Bait, ya. Bu, saya bilang, kenapa? Kamu bawa cewek? Bawa cewek dari mana? Itu ada cewek di dalam, tapi madepnya madep luar. Oh, berarti Pak Bait itu waktu itu kadang nggak tahu, tapi Enggak, orang tua yang orang lihat. tua. Itu pulang waktu itu kadang bawa motor apa? Enggak, dulu belum punya motor. Oh, belum punya motor. Jalan kaki. Biasanya kan kalau bawa motor kan Ngikut. tiba-tiba berat di motor gitu Motor, kan. Berarti jalan kaki gitu. Jalan kaki. Ini pas jalan nggak ada perasaan? Enggak ada perasaan apa-apa, enggak. Saya jalan aja udah, tutup pintu. Saya nutup pintu nggak berbalik arah. Langsung tutup aja, serk. Udah saya masuk ke kamar, langsung orang tua keluar dari kamar. Orang tua saya ngeliat pintu belum dikunci, langsung bilangin saya karena ada wanita itu gitu. Oh, dikira Pak Bait mau nakal gitu bapak. Iya. Ya kalau itu mah dikit ya. Biasanya kan gini, kalau habis kerja itu kan biasanya kan cuci muka dulu kayak itu enggak langsung hari itu pulang kerja langsung masuk ke kamar gitu. Kalau itu lagi pengangguran. Oh. Biasa. Oh, itu lagi pengangguran. Kirain lagi keadaan pulang. Enggak, kalau lagi pengangguran, mungkin kata orang tua, kenapa enggak ambil wudhu, kata orang tua. Itulah kita kegunaan orang tua, dalam arti sejelek-jeleknya orang tua bilangin kita harus hormat sama orang tua. Kenapa enggak ambil wudhu dulu kalau dari luar, seperti itu gitu. Nah, ini saya penasaran Pak, Ya. itu reaksi Bapak tuh ketika ngeliat kayak makhluk halus kayak yang tadi cewek merah itu gimana sih? Kan ada yang bilang kalau ngeliat gitu buat ngelangkah aja berat, buat teriak aja nggak bisa. Itu bener nggak sih? Karena saya juga penasaran gitu. Betul, memang kalau kita ya udah saya diem aja. Cuman saya mau ngomong juga nggak bisa gitu. Bener itu ya, kan iya memang bener sih yang diceritain sama orang itu kalau melihat yang makhluk-makhluk yang memang makhluk halus yang nggak biasa dilihat dengan kasat mata itu, kalau ketemu katanya itu mau melangkah aja berat gitu, mau ngomong juga berat gitu. Itu bener nggak sih? Ya, memang benar. Cuman kalau misalnya kita nyebut astagfirullahaladzim gitu, kita masih bisa melakukan menghindar gitu, gitu yang kita. Itu ke belakangin ya, kalau gimana tiba-tiba nengok. Iya. Itu memang kejadian seperti itu ya sering sih, cuman saya nggak bicara sama teman-teman ataupun kalau memang
akhirnya pas orang tua itu juga bilang seperti itu, kalau ambil dari mana-mana harus ambil wudhu dulu Iya, gitu. banyak. Kayak Orang tua saya juga bilang kalau habis dari mana-mana pulang tuh cuci muka seenggaknya, Iya, atau mandi gitu. betul. Hmm, Langsung ke kamar mandi, jangan Iya. ke kamar tidur gitu. Makanya saya langsung ke kamar tidur gitu. Dalam arti kita juga harus apa namanya sih, buat waspada ya. Memang Iya, betul. harus tahu lah waspada seperti apa gitu. Kejadian-kejadian itu tetap berulang-ulang kali. Maksudnya saya juga memang kenyataan, bukannya saya bicara hanya kosong belakang gitu. Cuman saya nggak apa namanya, nggak umbar-umbar lah. Oh berarti sering ketemu makhluk halus saya gitu tuh sering. Iya. Ketemu seperti itu gitu. Jadi makanya kita itu jangan takabur, nggak ada gini, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Karena emang jin itu emang ada. Memang ada, Ya, memang cuma ada. bahkan berdampingan sama kita. Cuma kan dia di beda Betul. dimensi, Beda alam gitu. Kalau kita cari sih, semuanya juga kejadian itu masih ngikutin saya sampai saya memang Sampai ada berumah tangga. sampai berumah tangga ya, sampai berumah tangga. Kadang waktu dulu tuh istri saya dalam arti kerasukan. Kalau zaman dulu itu kerasukan gitu. Iga jarang. Iya, iga jarang itu. Iga Jadi jarang. iga jarang gitu emang rentan katanya. Lebih disukain makhluk halus atau Iya. sejenisnya gitu. Sejenisnya. Kalau iga jarang itu jangan sampai bengong. Kalau dia bengong udah gitu. Kayak saya harus bicara terus capek nggak capek ngajakin bicara. Tapi sekarang mah udah berumah tangga, udah punya anak Pak ya. Alhamdulillah saya udah punya anak, sudah berumah tangga, punya anak 2. Yang satu sudah kuliah, yang satu masih SD. Mudah-mudahan diberi kesehatan anak-anak saya juga gitu. Kejadian itu berulang kali, tetap walau saya masih dalam pengangguran itu berulang kali kejadian lagi gitu. Oh maksudnya nganggur ini setelah rumah tangga atau sebelum rumah tangga? Sebelum. Oh Sebelum. jadi masih bujangan ya, Masih masih bujangan. masih santai ya Iya. gitu. Masih bisa warawiri lah kalau kata orang gitu ya, masih bisa santai. Sekarang mah udah sibukan sama keluarga ya, pada keluarga. Sekarang nih kan udah rumah tangga nih, sering ngalamin kejadian gitu-gitu lagi nggak? Masih di yang sekarang ini saya masuk 2006 itu di gudang yang pertama itu salah satu gudang, cuman saya nggak sebutin lokasinya lah ya. Iya, Masih daerah Bekasi juga, itu apa namanya, seperti hewan. Yang dikerjain yang tempat dulu atau yang sekarang ini? Yang sekarang Oh itu, yang dulu itu siluman kali itu Pak. ya seperti hewan itu, cuman gudang yang pertama, karena sekarang yang gudang sekarang lain lagi. Hewannya hewan berbentuk apa sih Pak? Kalau bentuknya saya sedikit paham nggak paham ya. Malam itu sekitar jam 2 apa jam 3 saya lewat pulang kerja, ada sebuah gedung kosong. Gedung kosong itu gangnya kecil, gangnya ya ukuran motor juga nggak bisa masuk, cuman manusia aja jalan. Saya jalan berimpitan kiri kanan gedung, saya jalan, saya lihat ke atas, cuman seperti angin, seperti hewan gubruk gitu. Penasaran gitu terus ngeliat. Iya, saya tungguin, saya bilang ini orang apa binatang, karena itu gedung kosong, gedung udah lama. Berarti emang gedung tua gitu. Iya, gedung tua. Tapi bentuk sosok binatang itu besar atau emang kecil kan? Kalau kecil gitu paling bisa musang kan, atau Nggak kelihatan gitu. Tapi kalau musang itu kan nggak mungkin dia kayak pegangan besi gubrak-gubrak gitu. Kalau musang itu nggak seperti itu gitu. Dia seperti hewan monyet gitu. Kalau saya pikir ya, karena dia itu gubrak-gubrak loncat pindah lagi gubrak-gubrak gitu. Seolah-olah dia marah gitu. Makanya saya berpikir merinding saya. jalan aja sih gitu. Itu kenyataan saya yang saya alami lagi masih sekarang ini di gudang pertama gitu. Nah ini pesan Pak Bait nih,
buat para penonton nih tentang namanya adanya makhluk goib di sekitar kita itu apa sih, pesan-pesan buat penonton gitu. Buat para penonton YouTubers itu kita masing-masing kita punya iman, dia punya wilayah, kita punya wilayah. Ya kita sesuai ajaran kita masing-masing aja. Semoga kita juga nggak terlalu diikuti dia gitu. Karena saling menghargai. iya, saling menghargai, jangan kita takabur. Itu aja sih pengalaman saya dari 2003 2006 sampai sekarang itu. Ya insya Allah kedepannya saya juga apa yang dikatakan orang tua itu benar. Kita harus membaca, keluar rumah baca doa, mau masuk rumah baca doa, itu kan ada istilahnya katanya gitu, benar kan kalau misalnya itu. Terima kasih untuk itu. Untuk saya juga hanya itu aja yang saya bisa berikan narasumber saya. Semoga bermanfaat untuk para penonton yang ada di YouTube, bapak-bapak kalian semua. Oke. Nah, ini buat teman-teman itu tadi itu sebagian cerita horor dari yang pernah dialami dari Pak Bait. Bener yang dibilangin Pak Bait, intinya kita saling menghargain gitu, yang nggak usah takabur, nggak usah ini, karena kita punya alam yang lain. Intinya kita punya iman, kita nggak boleh, kita juga makhluk yang lebih mulia gitu kan. Jadi nggak usah terlalu takut, juga jangan takabur. Nah, buat Intinya dulu gua gitu ya. iya, intinya kita jangan ngesik. Oke, buat teman-teman ikuti terus channel kita, bantu support dengan like, comment, share, dan subscribe biar kita selalu bisa berkarya dan menampilkan video-video unik lainnya. Terima kasih. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe.